Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini, pembacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan berbunyi, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa." Sebagai pembukaan, tahun ini, tahun 2020 seharusnya diselenggarakan Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Tapi diundur karena adanya pandemi COVID-19. Di dalam Olimpiade ini ada banyak cabang olahraga yang dipertandingkan. Dicarilah siapa yang paling cepat, atau paling tepat, paling jauh, atau paling kuat, atau paling tinggi. Tahu tidak rekan-rekan sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, juga ada dalam satu perlombaan. Bukan perlombaan olahraga, tetapi perlombaan iman. Apa itu perlombaan iman? Perlombaan iman berarti hidup di dalam iman, dan ini yang menjadi judul juga untuk renungan saat ini, yaitu perlombaan iman. Ada 3 catatan. Catatan pertama, kita perlu iman paling tidak untuk 6 hal. Yang pertama, iman diperlukan untuk kita dibenarkan. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga memerlukan iman untuk hidup menyenangkan Tuhan, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kemudian kita memerlukan iman untuk hidup dalam Kristus. Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kemudian kita juga memerlukan iman untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Galatia 3 ayat 14, "Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu." Kemudian kita juga memerlukan iman untuk hidup menang dari dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Kemudian berikutnya, kita juga memerlukan iman untuk hidup menang dari iblis. Efesus 6 ayat 16, "Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat." Kemudian yang terakhir, kita memerlukan iman untuk hidup yang dikuduskan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18, "Untuk membukakan mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Jadi iman itu penting sekali dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Catatan kedua, fokus iman adalah Tuhan Yesus. Bukan kepada iman, bukan kepada perkataan atau pengalaman atau perasaan atau kesaksian,
dan juga bukan kepada sistem pengajaran, tetapi fokus iman kita adalah kepada pribadi dan perkataan Tuhan Yesus. Catatan ketiga, fondasi iman adalah firman. Roma 10 ayat 17 berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada 4 hal atau 4 bagian yang saya akan bagikan dalam renungan ini. Yang pertama, dalam perlombaan iman, pokok pemikiran yang pertama adalah teladan. Ayat 1 berbunyi, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kata-kata banyak saksi itu sama seperti masuk ke dalam stadium olahraga, di mana pada saat kita masuk, tidak hanya kita lihat lapangan pertandingan olahraganya, tetapi kita juga melihat sekeliling mereka yang melihat pertandingan. Dan ini gambarannya ditulis oleh penulis Ibrani bahwa ada teladan-teladan iman, yaitu saksi-saksi iman. Sebagai catatan, ada perbedaan antara saksi dan penonton. Kalau saksi berarti dia sudah mengalami hidup dalam iman. Kalau penonton, dia hanya melihat. Makanya ayat 1 ditulis, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Penulis Ibrani menulis kata banyak saksi itu ada di Ibrani 11, satu pasal sebelum pasal pembacaan kita hari ini. Dalam pasal 11, iman ditulis 29 kali. Dan di pasal 11, Ibrani 11, disebutkan 16 nama dari mereka yang hidup dalam iman. 3 contoh saja. Yang pertama, Habel. Habel adalah teladan hidup beriman dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian ada nama Henokh. Henokh adalah teladan hidup beriman, berarti berjalan dekat Tuhan. Kemudian satu teladan juga dari Rahab. Rahab ini menjadi teladan hidup beriman, itu berarti ada pengharapan. Rahab seorang pelacur atau wanita tunasusila yang dirubah hidupnya. Satu nama Rahab juga tertulis dalam silsilah Tuhan Yesus di Matius 1. Jadi kesimpulan, kita dapat belajar dari saksi-saksi ini yang tertulis di Ibrani 11, bagaimana hidup dalam iman. Ayat kita sekali lagi saya baca, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka juga manusia biasa seperti kita. Mereka punya kelebihan, mereka punya kekurangan, dan mereka juga mengalami atau menghadapi banyak tantangan hidup, tetapi iman mereka tidak tergoyahkan. Ibrani 11 ayat 36-37 menulis, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Tantangan yang mereka hadapi cukup besar, tapi itu tidak merubah iman mereka. Jadi kesimpulan dari bagian yang pertama, saksi-saksi ini, mereka adalah teladan karena mereka hidup dalam iman yang berdasarkan firman. Kemudian nomor 2, tanggalkan. Ayat 1 berbunyi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada 2 hal, lepas dan terus lepas. Yang pertama, lepas. Dalam pertandingan olahraga berlari, pelari-pelari akan berlari lebih cepat bila tidak membawa beban. Pada waktu itu, pada saat penulis Ibrani, pada saat itu juga sudah ada pertandingan perlombaan lari.
Kemudian mereka lari dengan pakaian yang minim, agar mereka lebih ringan dan dapat berlari lebih cepat tanpa beban. Lalu apa yang perlu dilepaskan bagi kita sebagai aplikasi? Dua hal, semua beban dan satu dosa. Semua beban mungkin ada di dalamnya, yang harus kita lepaskan adalah kesombongan. Mungkin kita sombong karena keberhasilan atau pendidikan atau kekayaan, mungkin juga karena bakat ataupun status sosial. Kita harus buang kesombongan. Yang kedua, kita juga harus lepaskan kegagalan. Mungkin ada masa lalu yang penuh kegagalan sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, bahkan ada kegagalan sebagai hamba Tuhan. Berikutnya, kita mungkin juga harus melepaskan beban kekecewaan, sakit hati karena ditipu, difitnah, ditolak, sakit hati dari keluarga, teman sekerja, pemerintahan, bahkan gereja, atau juga mungkin kekecewaan kepada Tuhan. Kemudian beban yang lain, tidak sabar menunggu Tuhan. Berikutnya, tidak percaya akan firman atau janji Tuhan. Mungkin salah satu beban yang berat juga adalah ketakutan atau khawatir akan apa yang dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai, apa yang akan terjadi besok. Kemudian juga kita harus lepaskan beban kepentingan diri sendiri, keluarga sendiri atau kelompok sendiri atau gereja sendiri. Galatia 6 ayat 2 mengingatkan kita, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perbedaannya sebagai catatan dalam perlombaan olimpik atau olimpiade, peserta bersaing dengan peserta lainnya dan hanya satu yang jadi pemenang. Tapi dalam perlombaan iman ada saat-saatnya kita tidak bersaing dengan peserta yang lain. Ada saatnya bila peserta lain jatuh, kita harus mengangkat orang ini agar dia dapat melanjutkan perlombaannya. Kemudian mungkin ada satu beban yang terakhir, yaitu tidak memaafkan. Ada dendam dipendam, ada sakit hati yang dipelihara, ada akar pahit. Sebagai prinsip juga, rekan-rekan sekalian, salah satu definisi yang baik tentang memaafkan adalah kita melepaskan hak kita untuk membalas mereka yang menyakiti kita. Ini semua beban yang harus dilepas. Bagian yang kedua adalah satu dosa. Ayat 1 atau ayat kita mengatakan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bagi kita, pengikut Kristus, firman Tuhan mengingatkan ada satu dosa yang sering atau gampang menjerat kita untuk jatuh. Mungkin dosa ini tidak diketahui umum, hanya diketahui secara pribadi. Apapun dosa itu yang dapat membuat kita terjerat atau jatuh, agar kita dapat berlari dengan ringan dalam perlombaan iman, kita harus lepaskan. Kemudian kalau yang pertama tadi lepas, maka yang kedua adalah terus lepaskan. Tidak hanya sekali, tetapi setiap hari atau setiap kali. Kata berlomba dengan tekun dalam bahasa Inggrisnya adalah run, dalam bentuk present times, artinya bukan di masa lalu atau bukan untuk masa depan, tetapi run artinya keep on running, tetap berlari. Jadi untuk berlari dengan ringan dalam perlombaan iman, kita harus lepas dan kita harus hidup dan terus lepas agar kita dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Pertanyaan, bagaimana kita melepaskan semua beban dan satu dosa itu? Untuk beban, kita berikan kepada Yesus. Matius 11, 28-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu atau dalam kurung beban kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Untuk dosa, kita perlu mengaku dosa,
dan meninggalkan dosa. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kemudian nomor 3, tatap. Ayat 2 dari pembacaan kita berbunyi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Berarti kita harus menatap kepada Yesus, bukan kepada teladan kita, bukan kepada tokoh-tokoh Kristen. Kita dapat belajar dari mereka, tetapi fokus kita adalah dengan menatap Tuhan Yesus. Sebagai prinsip, hati-hati apa atau siapa yang kita tatap dalam hidup ini akan dan dapat menentukan arah hidup kita dan bagaimana kita hidup. 3 ilustrasi, Lot, Daud, dan Petrus. Lot, Kejadian 13 mencatat bahwa Lot menempatkan tendanya menghadap Sodom. Dan tidak sampai 7 pasal berikutnya kita lihat bahwa Lot sudah duduk di pintu gerbang. Berarti dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan penting di Sodom. Dan di Kejadian yang 19 itu juga kita lihat Sodom dihancurkan. Jadi hati-hati apa yang kita tatap. Kemudian contoh yang kedua, Daud. Waktu ia menghadap raksasa si Goliat, Daud tidak menatap Goliat, tetapi ia menatap Tuhan yang lebih besar dari Goliat, sehingga ia dapat mengalahkannya. Begitu juga dengan Petrus. Ia berjalan di atas air menuju Yesus. Dia mulai tenggelam karena ia melepaskan tatapannya dari Yesus. Menatap Yesus karena di ayat 2 dikatakan dari pembacaan kita, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Pada saat kita masuk ke arena pertandingan, kita melihat teladan di sekeliling, saksi-saksi yang hidup dalam iman, seperti di Ibrani 11. Tetapi pada saat kita berlari dalam perlombaan iman, kita menatap hanya kepada Yesus, karena Dia yang memimpin kita dalam iman, dan Dia yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus adalah teladan yang agung bagaimana kita harus hidup beriman, mendengarkan firman, dan melakukan firman. Simpulan, kita menatap Yesus di awal perlombaan, kita menatap Yesus saat kita berlomba, dan kita menatap Yesus yang menunggu di garis akhir. Yang terakhir, tekun. Ayat 1, 2, 3. Tekun disebut 3 kali. Yang pertama di ayat 1. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kemudian yang kedua di ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sukacita mengganti tantangan. Kemudian ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saat kita mulai lemah dan putus asa karena tantangan hidup, ingatlah Tuhan Yesus yang tekun. Ia diejek, ia dipukul, ia diludahi, ditelanjangi, dicambuk, dan disalib. Tapi Dia tetap tekun. Tekun artinya sabar, bertahan, jangan putus asa, gigih, tabah, jangan berhenti, berlari sampai akhir. Sama seperti Paulus di 2 Timotius 4 ayat 7 berbunyi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sebagai penutup, ada beberapa aplikasi untuk kita saat ini. Yang pertama, mari kita uji diri kita. Apakah kita ada dalam
iman kepada Kristus. 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Kemudian yang kedua, sudahkah kita hidup dalam iman? Atau sudahkah kita ambil bagian dalam perlombaan iman? Kalau sudah, belajarlah terus dari teladan mereka yang hidup dalam iman di masa lalu. Tetapi tataplah Tuhan Yesus senantiasa. Tekun, terus hidup dalam iman. Kalau belum, tanggalkan, lepaskan dan teruskan lepaskan semua beban dan satu dosa. Kiranya mulai hari ini kita lebih tekun hidup dalam iman yang berdasarkan firman. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.